Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Kali ini saya ditemani dengan Mas Bojo Sandro Jabrik. Kali ini saya akan menjelaskan lagi ya 7 alamat imigrasi khusus untuk extend visa. Di sini untuk garis bawahnya saya akan memberikan info kepada teman-teman, yaitu di mana tempat untuk extend visa selain di imigrasi Wancai. Nah, imigrasi Hong Kong menyediakan 7 alamat imigrasi untuk extend visa. Nek dia darling. Apa? Pertama itu kan nek imigrasi pusat. Nah, untuk teman-teman yang wilayah di Hong Kong Island, nah otomatis harus ke imigrasi Wancai. Imigrasi Wancai nek dia darling. Sebaiknya kalau di Hong Kong Island, jadi di Hong Kong Island itu ya mulai dari Taiwan sampai Kennedy-town, itu Hong Kong Island, jalur biru. Kalau di naik MTR kereta itu jalur biru, itu Hong Kong Island. Jadi di Wancai ya Wancai exit A5, patokannya sudah gampang, MTR Wancai exit A5 Immigration Tower. Jadi kalau udah masuk ke Wancai, naik cari exit A5, naik atas lorong lurus, itu wis mentok, nggak belok-belok pokoknya, wis mentok lurus, itu wis ketemu imigrasi tower. Nah, di situ setelah ada di situ, ya silahkan masuk. Itu ada bagian-bagiannya, lantai 1, 2, 3, 4, lantai piro ngurusnya extend. Khusus untuk teman-teman yang proses extend visa, renew kontrak dan lain sebagainya, yang penting tentang kontrak mengontrak, ada di lantai 3. PMI. Betul. Untuk PMI. Semua ada di lantai 3. Jadi PMI baik dari negara kita atau negara Mana tetangga, pokoknya di lantai bro. Lantai 3. Di lantai 3 teman-teman ya, catat di lantai 3. Imigrasi Wancai. Semuanya urusannya ada di 3. situ. Wis. Imigrasi wis seru, Wancai, anak-anak tahu. Oke. Kalau turun ke bawah sebelum imigrasi ada tangga, itu markasnya komunitas YouTuber Hongkong. Musim mana? Sing pengen belajar monggo mampir ke YouTube tanpa biaya, gratis lesehan, oke? Oke. Dan yang kedua yaitu imigrasi posisinya Ndek Kowloon. Oke. Tepatnya Ndek Tsim Sha Tsui. Nah, bojoku pernah datang ke sana. Tsim Sha Tsui. Aku pernah datang ke imigrasi Tsim Sha Tsui. Sebenarnya dia itu imigrasi dari Tsim Sha Tsui itu exit B2 ya. Dia jalan dari exit keluar B2. Itu nek bayangin lurus terus belok kiri lah. Pokoknya perapatan, dan itu ada Kimberley Street. Ya, di ground floor 28 Kimberley Street. Gambarnya nanti dilihat di sini ya, nanti di sini ada gambarnya, dikasih gambar Kimberley. Jadi sebenarnya di Kimberley Street ini itu apa namanya, untuk mengurus akte kelahiran Sebenarnya ya. sebenarnya, tetapi itu bagian dari, sekali lagi bagian dari, kalau Indonesia kan ngomongnya catatan sipil. Ya. Maksudnya, jadi sebenarnya imigrasi itu lebih ke arah, jadi dia membahas tentang kependudukan. Jadi administrasi di Kimberley Street, ada gambarnya sih sebenarnya. Kalau saya tunjukin itu sebenarnya saya tahu, tapi ini secara tulisan aja nanti sama fotonya ya, nanti bisa di googling. Gambarannya seperti Kimberley Street, Tsim Sha Tsui, MTR exit B2. Sebenarnya kalau dibicarain deket sih sangat deket lah, sekitar 10 menit jalan itu. Jadi kalau kita bisa main Gmap, Google Map, nah ini penting sebenarnya teman-teman juga. Kimberley Street Immigration, Kimberley Street, nah Tsim Sha Tsui Hong Kong. Nah itu ada di, nah di sini sudah ditunjukin ya, tapi gak jelas gambarnya. Di Kimberley Street itu memang dari exit B2, kemudian lurus ya, exit B2 itu lurus, ada perempatan belok kiri. Sebenarnya bisa melewati pertigaan, ada perempatan, ada pertigaan. Setelah pertigaan lurus belok kiri, mentok. Itu udah Kimberley Street, Lantai dasar ya. Dia modelnya adalah tangga terus turun ke bawah masuk. Ada tulisannya apa, birth control atau apa gitu, Kimberley Street Immigration. Jadi ada gambarnya, nanti
Immigration Kimberley Street. Yang ketiga yaitu imigrasi yang berada di Lamtin. Posisinya di mana? Mas Puju akan memberikan sedikit info. Immigration is Kowloon Office. Ini salah satu ya sebenarnya cabang-cabang dari imigrasi, tetapi pusatnya semuanya ada di Wancai. Di Sinoway Plaza. Nah ini di Sinoway Plaza kalau kita direction exitnya apa ya, exitnya dari B, MTR. exit B. Jadi yang arah-arah Kuntong, Ngaudauko, Kowloon B, kemudian Lohas, Polam itu lebih dekat ke arah Lamtin dibandingkan ke Wancai. Jadi arah-arah jalur sana kan, Sunle itu kan, Kowloon B, terus kalau Homantin ke Simsacoy, Oham Simsacoy. Tapi udah geser ke Kowloon City. Nah itu boleh dua, bisa ke Simsacoy, bisa ke Lamtin, mecah. Itu kalau untuk jalur hijau. Terus selanjutnya yang keempat yaitu imigrasi berada di daerah Satin. Wah, ini berarti New Territory. Yes. Nah, New Territory itu ada di Satin. Nah, di Satin ini posisinya itu deket taman. Deket Taman Satin. Ya, deket Taman Satin. Jadi diubek-ubek aja taman ya. Untuk jelasnya nanti kita bikin reportase jalan ya. Iya. Tapi naik lantai 3, Darling. Ya, aku tahu. Jadi ya, itu biasanya jadi satu sama tempat departemen pernikahan. Oh, pernikahan. Nah, biasanya hallnya pernikahan itu juga deket situ Satin. Itu berarti komplek kantor pemerintahan. Nah, jadi deketnya Taman Satin itu kan lebar tuh dari pinggir sungai sampai ke deketnya mall. Nah itu di situ juga ada tulisannya biasanya Immigration Office. Iya. Kalau MTR deket MTR exit B. Nah ini jalannya memang agak sedikit belok-belok. Karena MTR-nya itu jadi satu sama mall. Makanya harus keluar lewat mall itu. Yes, betul. Itu keluar dulu jalurnya lewat mall, terus habis itu turun, kemudian ke taman, habis itu dari taman itu kelihatan imigrasi tower. Oke. Dan yang selanjutnya yaitu posisi imigrasi di Votan, Darling. Nah, Votan keren juga ini. Ini Votan memang agak lebih sulit ini di Votan. Nah, kalau naik kereta turunnya di MTR exit C. Votan. Jadi Votan ini untuk orang-orang yang posisinya dari Sungsoi, dari Taipo, dari University. Rata-rata teman-teman itu kalau banyak di Sungsoi sama Taipo. Nah, ini Votan ini alternatif terpendek. Jalurnya untuk teman-teman bisa datang. Itu untuk mengcover yang deket-deket daratan Cina lah, itu KCR. Jadi di Votan juga ada. Lantai 4 ya, ini berupa bulletin. Ini saya belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah, tapi nanti kita bikin kontennya jalan. Votan. Dari MTR. Kita buatin buat teman-teman. Yes. Votan kemarin yang naik bebek-bebek itu Votan? Itu bukan Votan. Taipo. Itu Taipo, lebih jauh lagi sana. Oke. Terus yang selanjutnya yaitu berada di Dunmun. Nah, ini yang paling jauh ini. Dunmun Siulin. Biasanya arek-arek mesti ngerti lah kalau Dunmun Perapatan, seingatku itu ada sebelum mall, kanan jalan itu juga tempat untuk balai pernikahan juga salah satunya. Jadi mereka jadi satu gitu loh. Jadi kalau di Indonesia itu kayak namanya Disdukcapil gitu. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ngomong gampangnya itu di situ. Dan itu urusan nikah, urusan birth, kelahiran, surat-surat, yang membahas tentang identitas, ID dan ABCD itu memang ada perwakilannya. Dunmun Office itu yang memang benar-benar di Dunmun kan banyak teman-teman yang di Dunmun. Nanti yang dari Dunmun boleh ya komen-komen di bawah. Kira-kira kalau ada yang deket-deket bisa dikasih info lah lebih detailnya. Enggak, kita bikin konten nanti. Boleh. Jadi kita bikin konten, datengin satu-satu. Dan ini yang terakhir teman-teman ya, yaitu posisinya di imigrasi Yunlong. Wah. Longpeng, tempatnya di Longpeng. Halo, berada di Yunlong. Komen-komen, mana tahu ada info yang dekat dengan imigrasi, boleh komen-komen supaya teman-teman yang bingung bisa. Kalau dari jalur kereta yang kecil-kecil itu light rail, stasiunnya adalah Honglo Road. Jadi di situ deket areanya di situ. Ya, intinya nanti kan dikasih alamatnya kan, dikasih gambar-gambarnya kan buat teman-teman untuk
ngelihat areanya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita permudah dengan bikin konten jalur menuju jalan. Hari Sabtu itu kamu jalan ke 7 itu harus gak sempat liburanmu konten. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman di Yunlong, Dunmun. Sebenarnya ini berdekatan sih, tapi ya oke. Di situ juga banyak soalnya teman-teman yang ada di situ. Banyak sekali. Arekam Sungro, Tin Sui Wai. Nah, itu boleh milih ke Longping bisa, mau bablas ke Dunmun ya boleh. Kalau votan kejauhan ya? Ya enggak arahnya. Makanya Hongkong itu menurut aku ya dipikirkan lah. Dipermudah. Jadi sebenarnya nggak harus ke Wancai. Tapi kan teman-teman kenapa ke Wancai ya sekalian kan jalan. Tetapi kan nggak bisa hari Minggu ini, sekali lagi ya. Ini nggak bisa hari Minggu teman-teman. Jadi mau nggak mau teman-teman harus minta izin ke majikan karena ini adalah sesuatu yang penting. Gak akan mungkin majikan nggak ngasih izin. Kalau sampai ada yang majikan nggak ngasih izin, teman-teman buat jogging dan extend visa, wah itu kalau tidak ngerti. Teman-teman nggak dikasih izin, majikannya yang suruh berangkat. Oh ya tinggal kasih aja. Iya, karena nggak dikasih izin. Ya benar. Ya, kamu yang berangkat, berangkat tau lah. Kita taunya beres. Yes. Tapi rata-rata teman-teman biasanya sama majikannya konsultasinya sama agent. Bayar sama agent. Kalau bayar sama saya sih sebenarnya juga bisa sih. Saya bantu ya Mas. Yo, selama ada uang jalannya mah. Sitik-sitik lah, ceperan, kayak bakulan, modal bakulan. Buka kayak bakulan Alibaba. Kok prengesan? Oh ya, oke ya. Yang pertama ya, formulir 988 harus diisi. 988A. Terus berikutnya adalah undertaking. Undertaking ini surat keterangan majikan. Biaya karantina. Itu namanya undertaking. Biaya karantina. Karantinanya nang omah bayar opo? Yang hotel. Ora menjamin, berarti surat penjamin. Ya, surat penjamin. Nah, ngono lho ngomongnya. Oke. Surat penjamin. Apa? Tampo. Iya, tampo. Surat jaminan. Kan? Surat jaminan. Nah, itu bisa didapat melalui download aplikasi karo website. Nah, ada download aplikasi website Atau ambil gratis di imigrasi tadi ada semua ya. Manapun ada. Mending download file aja. Lebih gampang. Teman-teman tinggal fotokopi, serahin ke majikan, tanda tangan, beres. Undertaking ya, yang pertama tadi formulir 988A. Ini juga didapat di mana ini? Bisa gratis di imigrasi atau download aplikasi. Semua ada download di aplikasi ya. Nanti linknya akan dicantumkan di kolom deskripsi. Jadi tolong dibuka juga kolom deskripsi. Yes. Ngomongnya nek nang YouTube kudu ngene iki. Oke. Di kolom deskripsi linknya. Nanti dicantumkan, jangan lupa dicek. Nah, nek HP ini gak kena download ya itu bukan urusan saya. Silakan datang ke imigrasi tadi untuk ngambil gratis. Tapi kalau mau minta saya dibayari ya gak apa-apa lah. Tung Laisa oke lah. Tung Laisa gitu. Kita bantu, kita kirim file yang supaya bisa dibaca. Iya. Di HP-nya Mbak. Oke. 988 undertaking, terus kontrak kerja. Butuh orang. Untuk action nggak usah. Terus apa? Paspor. Fotokopi Paspor. Fotokopi visa. Wis. Surat rekomendasi dari majikan. Nah, undertaking tadi bukan. Kalau undertaking berarti surat rekomendasi ini didapat ada formnya atau nulis dhewe? Nulis dhewe. Majikan nulis sendiri. Majikan nulis sendiri. Terus nek majikan ndak ngerti apa sing ditulis. Poinnya aja apa? Poinnya alasannya mau extend itu apa? Itu poinnya. Apa? Ya kan biasanya apa? Kalau teman-teman nggak bisa jogging ya karena pandemi. Oh ya wis iku sing simpel aja. Ya, kalau jangan diperumit. Ya. Karena pandemi. Jadi nggak bisa keluar untuk jogging, akhirnya ya udah pakai surat itu. Nah, tapi kan biasanya ini kan kasusnya hanya untuk mbak-mbak sama teman-teman kalau sudah visanya mau habis kan. Bukan kalau nggak bisa jogging. Oh, nggak bisa jogging. Lah jogging itu kan batas ya.
Jadi visa kontraknya itu masih ada, tapi masa berlakunya itu yang tertanggal itu kan lewat kan. Nah, itu kan harus dilaporin lagi supaya nanti bisa ngelebihi dari kontrak kan, harus tanggal kontrak harus lebih dari, misalnya kontraknya berakhir bulan ini tanggal 20. Nah, tujuannya extend itu supaya dipanjangin ya kan. Sampai bisa habis. Nah, di tahun depan kan kayak gitu gitu loh. Ngerti kan? Nah, ya makanya alasannya ya pastilah pandemik. Jadi bilang aja majikannya suruh tulis alasan gak bisa jutkin karena pandemi, gak bisa keluar ke Makau, gak bisa keluar kemana-mana, di rumah saja. Itu majikan kasih tahu begitu. Kalau dia ngerti, oke. Kalau nggak ngerti kasih ngerti. Kalau berarti nggak sampean ngerti, lebih pinter. tonton channel YouTube saya. Karena ada contohnya. Oh ya, ditunjuk ini, kok dikasih ikat atasnya, ditunjuk ini, atau dibuka-buka, nek gak dikasih tanda klik tulisan di atas ini, ngono loh. Iya. Iya apa? Iya, dang ini. Pringisan. Ya itu ya, teman-teman. Jadi saya mencoba menyampaikan info ini agak sedikit guyon ya. Bukan berarti kita nggak bisa serius, tapi kalau serius teman-teman kan capek gitu loh. Kalau capek dibikin serius terus kan, mending dibawanya santai sambil mau tidur ditonton, dan bisa ditonton sampai habis. Oke, lanjut. Terus teman-teman, kapan saatnya untuk extend visa? Nah, itu biasanya kan banyak sekali pertanyaan. Oh, jatuh tempoku tanggal 17 Agustus 2021. Terus kapan aku harus proses extend visa? Nah, itu banyak sekali pertanyaan. Jadi dijawab no? Ya, jadi untuk teman-teman yang kepengen extend visa itu bisa diproses 2 bulan sebelum batas visanya itu sudah bisa masuk. Di garis bawahi 2 bulan. 2 bulan itu paling lama kan? 1 bulan pun boleh. Nek telat mengetahui, boleh. Nek enggak masih apa, boleh. Nek enggak tekno nang paspore kan. Pokoknya 2 bulan sudah bisa dimulai. Kalau bisa memang semakin jauh semakin oke. Lebih awal lebih bagus. Jadi 2 bulan ya. Lebih dari 2 bulan, misalnya kayak 2 bulan 1 minggu ditolak. Biasanya belum bisa. Kalau dulu kan saya bisa lewat online, itu masih belum bisa proses. Tapi kalau 2 bulan pasti dari tertanggal itu. Bisa. Oh, berarti di sistemnya mereka bisa baca. Oh, keren. Hongkong. Cek paspornya. Sekarang itu cek paspornya pasang tanggal alarm berapa, terus di HP-nya pasang alarm, atau di kalender dibunderin jutking atau extend visa. Jadi biar teman-teman itu tidak kena masalah gitu. Tidak semakin rumit, karena di rumah aja utang masih banyak kan, sayang kalau di sini kena masalah lagi suruh bayar. Orang mana? Nah, makanya kan kayak gitu. Apalagi di Indonesia kan gak karu-karuan golek duit. Jadi kayak gitu ya buat teman-teman. Dicek paspornya, dilihat visanya selesai tanggal berapa, terus ditandai biar teman-teman itu tidak banyak masalah gitu. Sebenarnya itu bukan masalah, tapi jangan membuat masalah lah gitu. Sebaiknya kita tidak membuat masalah. Takutnya kalau kita telat extend, pas ada obraan Pak D, cek KTP, visa kita udah nggak ada, karena kan telat laporan, itu kita juga akan digiring. Ya memang secara prosedur iya, tapi karena kealpaan, sekali lagi tadi kan saya ngomong, kita itu sudah banyak masalah. Jadi diingatkan, dengan konten ini kami mencoba mengingatkan untuk jangan lupa cek paspornya. Iya, makanya nanti kasih judul thumbnailnya kan. Cek paspor. Masa berlaku cek visa. Cek visa. Cek masa berlaku visa. No. Please gitu loh, tulis please gitu loh. Jadi biar mereka ngelihat info penting. Nah, oke, wes. Terus kita rangkum lagi, darling. Kita rangkum lagi ya, darling ya. Kamu yang rangkum, kamu yang kasih closing statement. Aku mau ngomong wis akeh, aku tak jajal dulu. Berita, ngomong berita. Di closing statement sama bujuku ya, silakan. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya sudah menonton di channel YouTube saya. Semoga bermanfaat walau banyak hihiha dan bujur ini di review. Iya betul. Aduh, iya sih. Oke, aku yang review kesuwen. Oh iya betul, dah di review. Tak mendengarkan konten guyang guyu sing duwe channel. Jangan lupa ya,
Ditulis lah nang gone. Kowe gak gelem nulis nang di bawah iku klik subscribe Sandro Jabrik. Ora tau nulis lho, mau nulis sedilu tok. Oh iya. Mau wedit tuh. Iya, wis kok diklik Sandro Jabrik. Iya, Sandro Jabrik nang kene nek tulisannya lah. Kok di sini ditulisi Sandro Jabrik. Iya. Jangan lupa juga tonton ngono lho. Oke. Terus jenengku di-mention kayak Sandro Jabrik. Di Oke. deskripsi. Come on guys. Guys, oke, When dirangkum. jadi 20k. Pengen melewati. Jadi kita rangkum. Yang pertama adalah tempat untuk extend visa tidak hanya ada di Wancai, tapi ada di 6. 7 kan sama Wancai. Yes. Ada di 6 area. Yang pertama untuk Kowloon Site itu Sim Sacoy atau Lamtin. Oke, itu untuk Kowloon Site. Jadi di jalur hijau. Kemudian untuk Jungwan sebenarnya ada loh, belum dibahas. Kalau Junwan itu ganti KTP. Oh, ganti KTP. Oke, ganti KTP. Jadi itu untuk Kowloon Site ya, di Lamtin dan Sim Sacoy. Kemudian di New Territory, ya sekali lagi di New Territory, itu ada di Satin, ada di Votan. Oke, Satin dan Votan. Nah, yang 2 lagi itu ada di Yunlong dan Dunmun. Wah, apal ya aku. Wah, pointer. Jadi 6, biji 100. 100 pol, gandul-gandul. Sayang sih. Oh no. Lumayan oleh bonus. Jadi kayak gitu ya. Jadi ada 6 teman-teman. Jadi nggak perlu yang jauh-jauh ke Wancai. Kecuali kalau kalian mau datang ke komunitas YouTuber Hongkong pasti ke Wancai. Oke. Jadi seperti itu. Sekarang itu ambil formulir. yang pertama. Yang pertama kesimpulannya. Yang kedua adalah syarat-syarat digunakan untuk extend visa harus dihafalkan. Yang pertama kan adalah formulir 988A. Setelah 988A undertaking itu surat jaminan dari majikan. Terus yang ketiga adalah fotokopi paspor halaman depan. Terus kemudian yang ada visanya. Terakhir itu juga difoto. Oke, yang terakhir adalah Surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari majikan yang menyatakan bahwa ancene COVID gak iso metu. Oke, itu. Gagal jutking. Nah, oke. Gak bisa jutking, gak bisa metu mencoba karena COVID lah. Oke, wis, carane iku kan. Yes. Nah, jangan bawa duit yang banyak. Kayak terakhir aku tung aja. Yes. Terus kapan bisa proses? Nah, untuk prosesnya adalah 2 bulan tertanggal visa habis. Bisa booking, bisa juga Dropbox. Jadi terserah teman-teman. Kalau mau dibantu dengan saya ya siapin uang sakunya agak lebih banyak supaya saya bisa beli mie pedas. Iya. Oke gitu. Wes ngono ya. Yes. Kesimpulannya jodoh dowo. Wes, Oke. bener. Dan sekali lagi cek paspornya, cek sekali lagi paspornya, cek di halaman visanya kapan habisnya. Tandai jadwalnya, kasih tanda di HP teman-teman agar supaya teman-teman tidak terlampau banyak masalah. Karena hidup sudah banyak masalah, jadi jangan sampai membuat masalah-masalah yang baru. Kecuali memang kita sengaja untuk bermasalah. Oke? Oke. Wis, gitu aja. Jodoh, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Wong Gandeng Santunya, Sandro Jabrik. Terima kasih Mbak Mirang dan Mas Mirang. Mudah-mudahan mereka Sehat semuanya. Sehat dan bahagia. Banyak rezeki, jauh dari COVID. Yes. Yang penting negatif hasil ceknya, positif pikirannya. Terima kasih for watching and see you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.